Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bahas tentang Clody. Di sini aku akan review beberapa merek yang aku punya dan aku akan sharing juga pengalaman aku pakai Clody ini selama 1 tahun ini. Jadi aku akan kasih tahu gimana cara pakainya, terus gimana cara nyucinya dan performanya gimana udah setahun ini. Jadi bagi yang penasaran sama Clody atau yang mau nyoba tapi masih ragu, nah wajib banget tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Sebelum lanjut ke reviewnya, di sini aku mau kasih tahu dulu Clody itu kepanjangannya apa. Siapa tahu Mams ada yang belum tahu. Jadi Clody itu adalah cloth diapers atau diapers yang dari kain yang bisa dicuci berulang kali dan bisa dipakai jangka waktu yang panjang. Nah, terus kenapa aku sekarang lebih pilih Clody daripada popok sekali pakai? Kalau anak aku yang pertama dulu itu aku pakaiinnya popok sekali pakai full time itu selama 2 tahun, tapi Jasmine lahir 1 tahun kemarin itu kebetulan banget corona lagi hype banget dan itu berpengaruh sama penghasilan kami, jadi aku mutusin untuk pakaiin Clody aja. Dan ternyata memang hemat banget ya dibandingkan pospak. Kalau dihitung-hitung pospak itu menghabiskan banyak biaya. Bayangin aja sehari itu bisa 3-4 pospak sehari. Nah kalau dikali 2000 berarti itu sehari udah 8000. Kalau dikali 30 hari berarti udah 240.000. Dikali 1 tahun 12 bulan itu berarti udah habis sekitar 2-3 jutaan. Wow, itu harga yang cukup ya, yang ya lebih baik untuk kebutuhan yang lain seperti itu daripada habis dengan pospak yang akhirnya jadi sampah. Sayang banget kan. Tapi di sini aku mau kasih tahu, aku pakai Clody-nya ini siang aja sih. Kalau malam mau tidur gitu aku masih pakein pospak. Jadi aku pakainya cuman pagi, siang sama sore. Kalau malam aku masih tetap pakein pospak, dan kalau untuk pergi-pergi jauh ya, aku masih pakai pospak sih. Terus alasan kedua kenapa kita harus lebih milih Clody itu karena bebas dari bahan kimia. Kalau pospak itu di dalamnya pasti ada bahan kimianya ya yang bisa mengubah urin jadi gel. Sedangkan kalau Clody itu sama sekali nggak ada bahan kimianya. Jadi aman banget untuk area sensitif bayi. Terus yang ketiga itu untuk mengurangi ruam popok ya atau iritasi. Mungkin kalau kulit bayinya sensitif gitu kan terhadap popok sekali pakai, itu kalau pakai kain maksudnya pakai Clody itu aman banget, nggak akan menghasilkan ruam ataupun iritasi selama pemakaiannya tepat. Dan yang terakhir, dia itu ramah lingkungan, jadi nggak seperti pospak yang menghasilkan sampah, apalagi sampahnya itu yang sulit terurai gitu. Nah kalau Clody itu sama sekali tidak menghasilkan sampah, jadi setidaknya dengan kita mengurangi pemakaian pospak, kita membantu menyelamatkan lingkungan juga ya. Tapi dibalik kelebihannya itu ada kelemahannya ya Mams. Yang pertama itu kita harus lebih rajin nyuci karena harus bolak-balik nyuci gitu. Apalagi kalau kena pup harus segera dibersihkan. Jadi nggak sepraktis pospak begitu kotor dibuang. Tapi kalau Clody enggak, kita harus nyuci gitu. Nah, terus yang kedua kelemahannya itu dia daya serapnya tidak sebagus pospak ya. Kalau pospak berapa jam aja dia kemungkinan bocornya itu sangat tipis. Sedangkan kalau Clody ini karena dia itu cuman menampung urin sementara sifatnya. Jadi kalau udah waktu sekitar 4-5 jam dia udah bocor samping gitu. Tapi itu bisa diatasi, maksudnya tidak begitu mengganggu karena memang kalau udah 4 jam harus diganti juga. Jadi selama ini aku pakai Clody itu nyaman banget, apalagi aku 24 jam di rumah. Jadi kalau misal masalah nyuci bolak-balik itu nggak masalah banget. Tapi mungkin bagi moms yang pekerja ataupun mungkin yang di rumah tapi ada kegiatan lain mungkin rada ribet ya. Tapi itu terserah aja moms mau pilih pospak atau Clody, tapi aku lebih saranin sih Clody aja. Mana moms masih ragu sama Clody atau udah yakin? Kalau masih ragu ya udah kita langsung aja ke reviewnya ya. Nah ini beberapa Clody-nya Jasmine, aku nggak punya banyak-banyak, cuman segini aja, yang satu lagi dipakai. Dan kemarin sengaja aku nggak pakein Clody dulu Jasmine-nya, supaya Clody-nya ini bersih semua dan bisa aku tunjukin ke kalian.
Di sini aku punyanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama yang dipakai. Dan selama ini aku ngerasa cukup karena Jasmine kan pakainya cuman siang aja. Tapi kadang juga kurang juga sih kalau pas Jasmine-nya pupnya sehari lebih dari sekali. Nah, jadi kalau misalnya mau punya, Moms siapin 10 ya. Jadi 4 yang dipakai hari ini, terus 4 yang dicuci untuk besok, dan 2 untuk cadangan. Itu kalau pakainya siang aja kayak aku. Tapi kalau misalnya mau siang malam pakainya, itu siapinnya 14 buah, Mam, dengan estimasi 4 jam sekali ganti. Jadi sehari itu pakainya 6 kan. Jadi 6 untuk hari ini, 6 untuk besok, dan 2 untuk cadangan. Oh ya, sebenarnya dari semua kelodi ini yang aku beli sendiri itu cuma 3 loh, Mams. Dan sisanya itu adalah bekasnya ponakan yang sementara dialihkan ke Jasmine. Dan sekarang dia udah punya adik 1 bulan yang lalu, jadi otomatis kelodinya ini mau aku balikin ke yang punya. Dan aku akan beli lagi, mungkin merek yang baru. Dan insya Allah aku akan review ya. Jadi kalau Mams mau request, mungkin mau di-reviewin merek apa, boleh request di kolom komentar ya. Nah, ini yang aku beli sendiri itu yang merek Babyland. Jadi aku cuman beli 3 ini aja. Irit banget ya, cuman beli 3 aja. Dan setelah pemakaian 1 tahun ini, untuk outernya semuanya ini ya, termasuk dari yang dari ponakan, itu masih bagus semua. Kayak kancingnya itu nggak ada yang copot sama sekali, satupun. Terus untuk karetnya juga masih bagus, nggak melar. Dan untuk innernya juga fungsinya masih bagus ya, stay dry dan nggak sobek sama sekali. Dan untuk warnanya itu kalau menurut aku kayaknya nggak pudar sama sekali deh, soalnya kayak masih baru gitu, warnanya masih sama. Jadi untuk outernya ini semuanya kualitasnya bagus. Nanti aku akan kasih lihat beda tiap modelnya ini seperti apa ya. Sekarang kita lihat dulu insertnya ya. Nah, yang ini yang dari ponakan, ini yang merek Little Hippo. Ini dari bentuknya udah kayak nggak rapi gitu ya. Aku nggak tahu kenapa ini dari dikasihnya udah kayak gini. Sedangkan yang ini yang aku beli sendiri, yang merek Babyland, itu kelihatannya masih rapi. Tapi untuk daya serapnya aku ngerasa masih bagus karena selama pemakaian 1 tahun ini dia tuh masih nggak gampang bocor dan masih bisa menampung pipis selama 4 jam gitu. Oh ya, untuk jenis insertnya ini yang microfiber, yang 3 layer ya. Kalau mau tahu 3 layernya itu, tinggal kita tarik aja bagian luarnya, terus di dalamnya itu masih ada 1 layer lagi. Nah, ini yang Babyland. Nah, kalau yang ini tuh Little Hippo sama ya, 3 layer juga. Nah, di sini aku juga mau tunjukin untuk daya serapnya, untuk yang insert baru sama yang insert lama. Kelihatan banget ya beda keduanya. Ini yang lama dan ini yang baru. Nah, di sini aku udah buat cairan dari pasta makanan. Aku punyanya yang warna hijau. Jadi anggap aja ini pipisnya bayi ya. Oke, kita tumpahkan. Nah, kayak gini hasilnya. Di insert yang baru itu kelihatan kayak ada bayangan. Itu kayaknya bayangan dari serapan bagian layer yang tengahnya ya. Sedangkan di insert yang lama itu nggak ada atau mungkin nggak kelihatan karena warnanya yang udah butek. Oke, kita langsung aja lihat bagian belakangnya ya. Nah, di insert yang baru itu tembusnya sedikit banget ya, hampir nggak ada. Sedangkan di insert yang lama itu lumayan banyak, tapi nggak sebanyak yang bagian depannya. Jadi berarti masih ada daya serapnya, walaupun tidak sebagus yang baru. Ya, maklum aja ya, udah dipakai 1 tahun. Tapi untuk tingkat kelembapan di bagian atasnya ini hampir sama ya. Cuman ini kan nanti posisinya di bagian dalam, nanti bakal ada innernya lagi yang langsung bersentuhan dengan kulit bayi yang tugasnya itu untuk stay dry atau tetap kering. Oh iya, dan katanya ada cara untuk mengembalikan fungsi insert ini seperti semula. Namanya itu stripping. Nanti aku akan cari tahu lagi dan coba ya, Mams. Nah, itu tadi mengenai insertnya ya. Sekarang kita akan lihat outernya. Di sini aku punya 3 merek. Yang pertama ini Kian Kuhui, terus Babyland,
dan Little Hippo. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, ini merek Qian Kuhui. Untuk kancing di bagian pinggangnya ini hanya ada satu baris, tapi untuk bagian pinggangnya ini lumayan panjang. Dan ada bagian kancing di bawahnya ini ya. Nah, ini untuk mengatur size-nya. Jadi tinggal dilipat aja kalau misal mau dipakein ke newborn, jadi bisa lebih kecil. Jadi size-nya ini all size ya, bisa dipakai untuk newborn sampai usia 2 tahun. Dan ukurannya ini slim, enak banget dipakainya. Dan untuk innernya itu bahannya microfleece, jadi dia tipis gitu dan cepet nyerap air ke bawah gitu, jadi dia stay dry. Dan untuk karet di bagian pinggirnya ini jahitannya lumayan rapi dan juga awet ya, ini nggak melar, sudah dipakai 1 tahun juga, apalagi ini udah dipakai sebelumnya sama ponakan. Dan untuk bahan luarnya juga lumayan lembut. Dan untuk jenis bahan outernya ini bahan polyester ya, jadi anti air gitu. Dan bagian dalamnya ini kayak latex gitu. Nah, kayak karet. Tapi bagian outernya beda ya, tuh kayak gini, ini anti air. Untuk potongan klodinya ini slim banget ya, Qian Kuhui ini makanya jadi nggak bikin bulky. Dan ini lumayan enak banget dipakai, harganya juga murah tapi nggak murahan, cuman 11.000 aja. Murah banget kan, dan makainya juga nyaman banget selama ini, nggak gampang bocor juga. Jadi kalau mau cari klodi yang murah tapi bagus, Qian Kuhui boleh jadi pilihan ya, Mams. Lanjut merek kedua yang aku punya, ini adalah Babyland. Ya kayaknya udah banyak juga ya yang pakai merek ini karena ya bagus dan motifnya juga lucu-lucu. Nah, untuk potongannya ini lumayan besar ya, Mams. Ini juga satu size, jadi bisa dipakai untuk newborn sampai 2 tahun, mungkin bisa lebih kalau bayinya nggak begitu besar. Untuk desainnya dia full motif seperti ini ya, Mams. Dan untuk kancing di bagian pinggangnya itu dia ada 2 baris. Nah, ini barisan yang atas itu dia dilebihkan kayak gini ya. Jadi kalau misalnya bayinya kecil, ini bisa ditarik lagi nah seperti ini. Nah, terus ada lagi kancing di bagian bawahnya ya. Ini untuk lebih menahan covernya supaya nggak gampang keluar-keluar gitu bagian pinggangnya. Jadi di sini ada 2 baris ya, Mams. Nah, ini kanan kirinya. Dan di bagian tempat keluar masuknya insert, ini ada untuk pengamannya supaya insertnya itu nggak gampang muncul keluar gitu. Terus untuk bahan innernya ini sama, microfleece juga, jadi dia stay dry gitu, tapi ini lebih halus ya dibanding dengan yang Qian Kuhui tadi. Dan untuk karet di bagian sampingnya ini juga bagus ya, Mams, gak gampang melar. Untuk bahan outernya ini polyurethane laminate ya, lebih lembut dan juga lebih halus. Warnanya juga lebih cerah dan pastinya anti air juga. Nah, kalau ini lumayan ya untuk harganya. Dia dibanderol dengan harga 50 sampai 60 ribu. Udah dapat 1 cover sama 2 insert. Kalau misalnya Moms mau beli, linknya udah aku taruh di description box ya. Lanjut lagi yang terakhir, ini merek Little Hippo ya. Nah, ini untuk potongannya itu hampir sama dengan Qian Kuhui, slim juga, tapi untuk bagian pinggangnya dia yang ini lebih pendek. Dan untuk kancing di bagian pinggangnya hanya ada 1 baris. Dan untuk karet di bagian sampingnya ini jahitannya rapi banget ya, dan juga nggak gampang melar. Terus bahannya ini enak banget, lentur gitu, slim juga, jadi nggak bikin bulky ya, Mams. Nah, untuk bahan dalamnya seperti ini ya, latex, dan untuk luarnya ini polyester anti air. Nah, untuk innernya sama ya, microfleece, tipis gitu, dan stay dry. Untuk harganya ini 40 ribuan, udah dapet cover sama 1 insert. Nah, dari 3 merek tadi, itu semuanya nyaman dipakai sama anak aku ya, dan worth it to buy. Nah, di sini aku akan tunjukkan cara pasangnya ya. Pasangnya itu yang rapi biar dia itu nggak gampang bocor. Jadi caranya masukkan si insertnya ini lewat lubangnya ya. Terus dirapihin di bagian pinggir-pinggirnya, itu yang penting ya. Jadi jangan sampai si insertnya itu mengkerut ke tengah. Jadi dirapiin bener di bagian samping kiri kanannya ya, seperti ini.
Nah, kalau aku pakai insertnya ini cukup satu aja ya, jadi nggak pakai dua karena takutnya nggak nyaman bayinya. Dan udah kayak gini aja, udah siap dipakai. Nah, ini deh sekalian aku tunjukin juga ya gimana cara makeinnya ke bayi. Gampang banget, cuman kayak gini aja. Tuh, dicetak-cetak aja udah selesai. Nah, ini yang dipakai itu merek Babyland, walaupun potongannya agak besar, tapi nggak bikin bulky banget ya. Dan lucu ya kalau udah dipakai. Dan Jasmine selalu nyaman pakai Clody ini sepanjang hari. Nah, sekarang kita lihat cara cucinya ya. Kalau aku nyucinya itu langsung ya, begitu mau ganti, langsung aku cuci saat itu juga. Dan jangan lupa untuk cebokin dedeknya dulu ya. Nah, kalau udah cebok, Jasmine-nya biasanya aku langsung kucek seperti ini, Moms. Jadi kuceknya itu di bawah air mengalir ya, dan pastikan untuk urinnya itu habis semua terbawa dengan air. Jadi sampai dia bau pesingnya itu sedikit hilang. Jadi nguceknya itu sambil diperas beberapa kali ya, dan perasnya itu nggak usah yang harus diputer banget, cuman ditekan aja sama tangan kayak gini. Dan biasanya kalau udah aku langsung taruh aja di ember khusus untuk popok Jasmine. Dan ini nanti nyucinya itu besok, Moms. Jadi aku biarkan aja dengan kondisi seperti itu. Oh ya, jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya setelah cuci popoknya. Nah, itu tadi kalau cuman pipis aja. Nah, gimana kalau misalnya ada pupnya? Kayak gini, Moms. Aduh, ini pupnya lagi banyak ya, karena Jasmine kemarin gak BAB, jadi banyak banget ini pupnya. Jadi kita buang dulu si pupnya ke WC ya, Moms. Dan kita buka si insertnya ini, kita lepasin. Terus diguyurin aja ini pupnya sama air biar pupnya itu ngalir terus ya, dan habis terkikis sama air terus aja sampai benar-benar si pupnya itu hilang. Setelah pupnya turun semua dan tinggal nodanya aja, lanjut aku sikat. Mungkin sebagian orang memilih untuk tidak menggunakan sikat untuk Clody ya, tapi kalau aku tetap pakai biar proses mencucinya ini bisa lebih cepat dan lebih bersih. Asalkan nyikatnya itu nggak yang pakai tenaga banget ya, jadi asal nodanya hilang aja itu udah cukup. Setelah aku sikat bersih, langsung dibilas sama air ya. Oh ya, tadi pas nyikatnya itu aku pakai sabun dikit ya, biar nodanya itu cepat hilang. Terus lanjut ke insertnya, sama insertnya juga aku sikat, tapi searah aja ya, Moms, jangan bolak-balik. Dan aku kasih juga sabun sedikit biar nodanya cepat hilang. Kalau udah, tinggal diperas dan dibilas sama air ya. Nah, ini tumpukan Clody Jasmine yang setengah bersih mau aku satukan ke mesin cuci, direndam di sini bersama dengan pakaian yang lain. Oh ya, untuk Clody ini nggak perlu direndam semalaman ya, sampai berjam-jam gitu. Ini rendamnya cukup 5-10 menit aja. Lagian kalau direndamnya lama-lama banget, pakaian itu biasanya bakal bau ya. Terus sekarang aku tuangin sabunnya. Jadi aku tuh nyuci Clody nggak yang ribet ya, nggak yang pakai laundry net atau mungkin pakai deterjen khusus gitu. Nggak, pokoknya aku samain dengan kain yang lain seperti ini aja. Dan alhamdulillah dari awal aku nyucinya kayak gini, dan kualitasnya juga masih bagus sih kalau menurut aku. Boleh dicoba di rumah ya, Moms. Lanjut aku putar sebentar supaya sabunnya tercampur rata ya. Udah itu baru direndam 5-10 menit. Dan lanjut cuci seperti biasa ya. Nah, ini udah bilasan terakhir, tinggal kita keringkan aja ya, karena mesin aku ini 2 tabung gitu. Nah, ini kita tinggal masukkan ke pengering. Kalau udah masuk ke pengering semua, tinggal ditutup dan diputar aja.
Ini pengeringnya kalau yang aku 5 menit ya muternya. Nah, sekarang tinggal ke cara jemurnya. Jadi di sini aku kalau jemur kelodi itu nggak langsung di bawah sinar matahari. Jadi aku taruh jemurannya itu di tempat yang teduhnya, asalkan dia masih dapat cahaya matahari sama hangatnya matahari. Dan untuk naruh kelodinya udah biasa aja, kayak gini aja. Tapi ada juga yang bilang posisi jemurnya itu harus seperti ini, biar dia nggak gampang melar bagian karetnya, karena ada daya gravitasi gitu. Tapi kalau kayak gini, nah yang bagian karet pinggangnya ini malah yang melar ya. Kalau menurut aku, kalau si kelodinya ini udah masuk pengering, mau gimana aja posisi jemurnya masih aman sih. Tapi mungkin kalau dia masih basah, masih mengandung air, ya mungkin bisa jadi juga dia lebih gampang melar ya, karena dia ada berat untuk daya gravitasinya gitu, jadi ketarik ke bawah. Tapi ya udahlah ya, nggak usah dipusingkan. Pokoknya yang penting dijemur senyamannya aja, jemurnya kayak gimana. Nah, itu tadi pengalaman aku pakai kelodi selama 1 tahun ini. Semoga menginspirasi dan videonya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kalau kalian suka, klik tombol like-nya. Dan bagi yang belum subscribe, klik juga tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.